wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 lokasi perencanaan di Kelurahan Sungai Jingah dengan konsep kota livable city atau layak huni. Di dalam pokok pembahasan kami itu terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada gambaran umum, yang ketiga ada analisis, dan yang keempat atau terakhir ada rekomendasi. Untuk tujuan sendiri itu kami mengidentifikasi karakteristik dari Kelurahan Sungai Jingah, kemudian menganalisis data-data yang sudah didapat, entah itu data primer dan data sekunder. Untuk sasaran itu mencari potensi dan masalah serta memberikan rekomendasi untuk Kelurahan Sungai Jingah. Kami melakukan tinjauan kebijakan terhadap RPJP, RPJM, RT/RW, kebijakan sektoral, dan beberapa SNI atau Permen. Selanjutnya gambaran umum wilayah perencanaan. Yang pertama ada peta orientasi Kota Banjarmasin. Yang kedua ada peta orientasi Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Utara. Yang ketiga ada Kelurahan Sungai Jingah. Gambaran umum penggunaan lahan di Kelurahan Sungai Jingah. Di Kelurahan Sungai Jingah sendiri dapat dilihat pada grafik di samping menunjukkan bahwa semak adalah yang paling banyak, dan yang nomor 2 adalah pemukiman, dan yang nomor 3 adalah pendidikan. Menjelaskan gambaran umum, fasilitas umum, fasilitas kesehatan ada 4 unit, fasilitas kependidikan ada 19 unit, fasilitas peribadatan ada 22 unit, fasilitas perkotaan ada 4 unit, fasilitas olahraga ada 4 unit, fasilitas rekreasi dan pariwisata ada 4 unit. Bisa kita lihat berapa tempat di peta. Sebaran prasarana PDAM ada 5 titik, menara telekomunikasi ada 4 titik, TPS ada 2 titik, dan dermaga ada 4 titik, trapo ada 4 titik, pengaman kebakaran ada 3 titik. Kita bisa lihat di dalam peta di mana titik-titik itu berada. Selanjutnya adalah analisis kebijakan. Di dalam analisis kebijakan ini, kami melakukan persandingan antara kebijakan pembangunan, yaitu di sini adalah RPJP dan RPJM Kota Banjarmasin, dan kebijakan tata ruang, yaitu RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan dan RT/RW Kota Banjarmasin. Yang mana RPJP dan RPJM sudah saling berkaitan. Hal ini bisa dilihat dengan penyamaan visi, misi, tujuan, dan masalah pembangunan, yang mana sama-sama bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, peningkatan kualitas lingkungan, dan meningkatkan citra kota dan cinta masyarakat akan kota Seribu Sungai. Selanjutnya, pada RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan dan RT/RW Kota Banjarmasin terdapat kalimat yang tidak saling berkesinambungan. Terdapat pada perihal kawasan budidaya, yaitu kawasan peruntukan pariwisata, yang mana pada RT/RW Provinsi menyebutkan Museum Wasaka, yang mana Museum Wasaka ini terletak di Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, disebutkan sebagai kawasan pariwisata peruntukan sejarah. Sedangkan untuk di RT/RW Kota Banjarmasin, Museum Wasaka tidak disebutkan sama sekali di kawasan pariwisata peruntukan sejarah. Bahkan di RT/RW Kota Banjarmasin, kawasan pariwisata yang ada di Kelurahan Sungai Jingah adalah perencanaan waterboom. Selanjutnya adalah analisis kedudukan kawasan. Seperti yang kita ketahui, Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan nasional yang mana disebutkan pada Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Selain menjadi PKN, Kota Banjarmasin juga disebutkan sebagai kawasan strategis dalam segi perkotaan, yaitu Banjar Bakula, dan juga kawasan strategis dalam sudut pandang pertahanan dan hukum. Untuk Kelurahan Sungai Jingah sendiri ditetapkan sebagai kawasan strategis dalam sudut pandang sosial budaya. Hal ini disebutkan pada Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin. Untuk arahan struktur, pola ruang, kawasan budidaya dan lindung bisa terlihat pada layar di samping. Selanjutnya ada analisis fisik dasar. Ada topografi, jenis tanah, klimatologi, kerawanan bencana, serta hidrologi. Pertama ada topografi. Kelurahan Sungai Jingah merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara yang dekat muara Sungai Barito serta dibelah oleh Sungai Martapura. Berdasarkan data bahwa topografis Kota Banjarmasin berada pada ketinggian tempat rata-rata 0,16% di bawah permukaan air laut dengan kemiringan tanah 0,13%. Selanjutnya ada jenis tanah. Jenis tanah di Kelurahan Sungai Jingah adalah berjenis tanah aluvial. Tanah aluvial cocok untuk pertanian dan perkebunan karena teksturnya yang lembut dan mudah digerap sehingga tidak perlu membutuhkan kerja keras untuk mencampurnya. Akan tetapi saat ini Kelurahan Sungai Jingah yang mendominasi adalah permukiman dan lahan yang belum terbangun dibandingkan dengan pertanian dan perkebunan.
Selanjutnya, klimatologi. Curah hujan 10 tahun terakhir di Kecamatan Banjarmasin Utara tahun 2011 sampai tahun 2020 tidak menentu. Bisa turun dan bisa naik. Tetapi pada tahun 2020, curah hujan mengalami kenaikan yang signifikan mulai dari 142 mm menjadi 250 mm. Sehingga pada musim hujan membuat debit air di Kelurahan Sungai Jinggah menjadi naik dan meluap di pinggiran sungai, menyebabkan banjir. Pada musim kemarau panjang bisa mengakibatkan kebakaran perumahan yang padat sehingga api sulit dipadamkan. Selanjutnya, kerawanan bencana. Kebakaran yang terjadi di Kelurahan Sungai Jinggah di beberapa titik terjadi dipengaruhi oleh faktor alam serta faktor manusia yang berupa kebocoran tabung gas atau pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa, material maupun non-material. Kerawanan bencana yang sering terjadi di Kelurahan Sungai Jinggah ini juga berupa banjir pada tahun 2021. Titik lokasinya berada pada lokasi pinggiran Sungai Martapura. Analisis hidrologi. Sumber air yang terdapat di Kelurahan Sungai Jinggah meliputi beberapa sungai, diantaranya ada Sungai Martapura, Sungai Gampa, Sungai Jahre Sales, Sungai Antasan, Sungai Darapan, Sungai Tatah, serta Sungai Jinggah. Akan menjelaskan tentang analisa land use yang dimana luas keseluruhan Sungai Jinggah kurang lebih 441 dengan luas lahan yang belum terbangun sekitar 388 hektar dan luas lahan yang sudah terbangun sekitar 53,4 hektar. Bisa dilihat pada peta sebelah sini yang dimana dari keseluruhan 100%, 88% masuk ke dalam luas lahan yang belum terbangun dan 12% masuk ke dalam lahan yang sudah terbangun. Tentang analisa pemanfaatan lahan bisa dilihat di sini ada peta KDB dan KDH. KDB yang paling tinggi berada di RT 18 dan KDB yang paling rendah berada di RT 21 dan RT 22. KDH yang paling tinggi berada di RT 21 dan 22. KDH yang paling rendah berada di RT 18. Analisis pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Utara pada tahun 2016 sampai 2020 bisa dilihat pada grafik di samping, yaitu laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Utara. Pada tahun 2016 sampai 2019 yaitu laju pertumbuhan penduduk itu mengalami peningkatan, dan pada 2019 sampai 2020 yaitu mengalami penurunan yang signifikan. Analisis proyeksi penduduk di Kelurahan Sungai Jinggah pada kurun waktu 20 tahun ke depan diperkirakan berjumlah 8.264 jiwa. Analisis kepadatan penduduk pada kurun waktu 20 tahun ke depan di Kelurahan Sungai Jinggah mengalami penurunan yang sungguh signifikan pada tahun 2020 sampai 2040. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sarana. Untuk menghitung kebutuhan sarana, kami mengambil acuan dari SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan kawasan kota. Yang pertama adalah analisis sarana ruang terbuka. Kelurahan Sungai Jinggah memerlukan penambahan 2 sarana ruang terbuka berupa taman. Selanjutnya analisis sarana kesehatan. Kelurahan Sungai Jinggah memerlukan penambahan 8 sarana kesehatan berupa posyandu, sedangkan untuk puskesmas Kelurahan Sungai Jinggah tidak memerlukan penambahan karena kebutuhannya sudah tercukupi. Selanjutnya analisis sarana pendidikan. Kelurahan Sungai Jinggah memerlukan penambahan 5 unit TK, 1 unit SD, 1 unit SMP, dan 1 unit SMA. Analisis sarana peribadatan. Kelurahan Sungai Jinggah memerlukan penambahan sarana peribadatan langgar atau musola sebanyak 32 unit. Sedangkan untuk masjid, Kelurahan Sungai Jinggah memerlukan penambahan 1 unit. Terakhir adalah analisis sarana perdagangan dan jasa. Kelurahan Sungai Jinggah tidak memerlukan penambahan sarana perdagangan dan jasa berupa pasar karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Selanjutnya itu analisis jaringan jalan. Di Kelurahan Sungai Jinggah terdapat jalan kolektor primer, lingkungan, dan lokal. Kondisi perkerasan jalannya yaitu aspal, semen, dan berbatu. Di Kelurahan Sungai Jinggah tidak terdapat jalur bersepeda dan jalur pejalan kaki. Di sana hanya menggunakan bahu jalan. Analisis menara telekomunikasi. Di Kelurahan Sungai Jinggah terdapat 4 menara BTS yang tersebar di beberapa titik di Kelurahan Sungai Jinggah dan juga jaringan telepon yang terdapat di sana. Namun ada beberapa titik yang tidak teraliri jaringan telepon seperti di Kelurahan Sungai Gampa yang belum terdapat sambungan telepon yang menyeluruh. Selanjutnya itu analisis air bersih di Kelurahan Sungai Jinggah pada tahun 2020 sampai 2040 bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu kebutuhan air bersih di Kelurahan Sungai Jinggah memenuhi standar. Kebutuhan existing pada tahun 2016 sampai 2020 sebesar 742,740 liter per hari. Bisa dilihat pada gambar tabel di samping, yaitu proyeksi kebutuhan penduduk pada tahun 2020 sampai 2040 sebesar 607
7,500 liter per hari. Jadi kesimpulannya, presentasi masyarakat yang menggunakan air bersih di Kelurahan Sungai Jingah sudah mencapai 100% sehingga kebutuhan air bersih sudah memenuhi standar peraturan SNI nomor 03/1777 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan dan perkotaan. Analisis persampahan di Kelurahan Sungai Jingah hanya memiliki 2 TPS yang keadaannya apabila sampah itu terkumpul mengakibatkan sampah tersebut berserakan kemana-mana. Di daerah Sungai Gampa tidak memiliki TPS sehingga masyarakat membuang sampah dengan cara dikumpulkan terlebih dahulu, setelah itu dibakar. Selanjutnya itu analisis jaringan listrik. Di Kelurahan Sungai Jingah dari RT 1 sampai RT 28 sudah teraliri jaringan listrik dan tiang listrik. Analisis jaringan drainase. Di Kelurahan Sungai Jingah ada beberapa titik drainase yaitu di Jalan Hidayatullah dan di kantor Kelurahan Sungai Jingah yang langsung ke sungai. Kondisi drainasenya kurang baik yang mengakibatkan banjir rob apabila curah hujan yang cukup tinggi. Adalah analisis kelembagaan di Kelurahan Sungai Jingah. Ada 2 kelembagaan yaitu Karang Taruna dan Pok Darwis. Karang Taruna ini kegiatannya bersifat sosial oleh kalangan pemudanya. Terus Pok Darwis kegiatannya seperti kepariwisataan, seperti menghormati imbai dan pembuatan kain sasirangan. Analisis resiko bencana di Kelurahan Sungai Jingah rawan terjadinya bencana banjir dan kebakaran. Untuk pengurangan resiko bencana kebakaran, hal ini dikarenakan kurangnya alat pemadam kebakaran, maka perlu penambahan dan pengembangan jalur evakuasi bencana. Dan untuk pengurangan resiko bencana banjir, dikarenakan Kelurahan Sungai Jingah ini dataran rendah dan dekat dengan sungai, maka hal ini bisa diminimalisir dengan pengembangan drainase yang memadai. Kami melakukan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats terhadap beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada kebijakan yang ditetapkan sebagai kawasan strategi sosial budaya, kemudian ada fisik dasar dilalui beberapa sungai, land use, banyaknya lahan yang belum terbangun, intensitas sudah banyak ukuran yang sesuai standar, kependudukan, tingkat kepadatan penduduk termasuk tinggi di kecamatan. Sarpras memiliki fasilitas berskala kota dan kecamatan. Kelembagaan, Lembaga Pok Darwis sebagai winner Pok Darwis berkembang sekalsel tahun 2018. Kebencanaan, masih banyaknya lahan yang belum terbangun sehingga kawasan resapan air masih banyak. Kebijakan Sarpras belum mendukung perwujudan kawasan strategis. Fisik dasar, kondisi sungai tercemar, intensitas ukuran sebagian masih ada yang tidak sesuai dengan SNI. Kependudukan, mayoritas penduduk Kelurahan Sungai Jingah berprofesi sebagai buruh. Sarpras, kurangnya ketersediaan fasilitas Sarpras. Kelembagaan, kurangnya promosi di media sosial. Kebencanaan, tingkat kerawanan bencana di kelurahan masih tinggi. Opportunities, kebijakan. Dalam RT/RW provinsi, adanya kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam. Fisik dasar, sungai-sungai di sekitar Kelurahan Sungai Jingah itu lebih pendek daripada milik Sungai Jingah sendiri. Land use, kelurahan di sekitar Kelurahan Sungai Jingah itu memiliki lahan yang belum terbangun lebih sedikit dibandingkan dengan Kelurahan Sungai Jingah. Sarpras, kelurahan di sekitar Sungai Jingah ditetapkan sebagai PPL. Kelembagaan, pemerintah memiliki perhatian lebih kepada Pok Darwis kelurahan. Kebijakan, sudah ada objek wisata lainnya di kelurahan lain yang memiliki Sarpras lebih baik. Fisik dasar, adanya sampah yang terbawa arus sungai. Sarpras, adanya kelurahan lain yang memiliki kedudukan sebagai pusat pelayanan dan memiliki Sarpras yang memadai dan letaknya berdekatan dengan wilayah bencana. Selanjutnya ialah rekomendasi terhadap wilayah perencanaan. Setelah dilakukan survei, olah data dan juga analisis, Kelurahan Sungai Jingah diarahkan untuk menjadi kelurahan yang livable city atau layak huni. Mengutip dari dokumen Indonesia Most Livable City Index dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, livable city memiliki 7 prinsip. Di antaranya, ketersediaan kebutuhan dasar seperti perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, dan juga ketercukupan pangan. Pada hal ini, di wilayah perencanaan terlihat masih ada beberapa perumahan yang kumuh, khususnya di daerah sepadan sungai. Hal ini harus ditingkatkan dan diperbaiki agar perumahan tidak lagi kumuh dan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga yang tinggal. Dan juga di wilayah perencanaan diperlukan jaringan IPAL untuk mengalirkan limbah dari rumah warga, khususnya dari limbah sasirangan. Terus, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Di wilayah perencanaan diperlukan peningkatan infrastruktur dan juga penambahan sarana-sarana seperti jaringan jalan, hidran, RTH, posyandu, TK, SD, SMP, SMA, musala, langgar, dan masjid. Terus ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas. Hal ini diperlukan karena kondisi existing di Sungai Jingah belum memiliki balai kelurahan atau balai desa, karena di sana terdapat beberapa kelembagaan seperti Pok Darwis, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya. Terus keamanan dan keselamatan. Di Kelurahan Sungai Jingah diperlukan penambahan titik BPK dan pengadaan pos kamling di setiap RT agar menjamin keamanan di setiap RT-nya. Selanjutnya, kualitas lingkungan. Dari segi kualitas lingkungan, wilayah perencanaan khususnya pada lingkungan sungai dan perawatan TPS. Terus, dukungan dan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya. Pada hal ini diperlukan pendukung fungsi ekonomi seperti ATM, pendukung sosial seperti jalur disabilitas, pendukung budaya seperti
pelang pengenalan informasi tentang budaya yang ada di Kelurahan Sungai Jingah. Selanjutnya ialah partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sangat diperlukan karena perlunya peningkatan partisipasi masyarakat lokal untuk saling mendukung dalam hal pembangunan sehingga dapat mempermudah pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang studio perencanaan kawasan Kelurahan Sungai Jingah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.